orang mau berkumpul dalam kelompok kecil itu 4 bulan. Setelah sering kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali pada perbincangan podcast Gerutas. Pada kesempatan ini kita ingin melanjutkan perbincangan dengan Bapak Dr. Fuad Fahrudin. Pak Fuad, terima kasih masih bersama podcast Gerutas. Dari pembicaraan terdahulu kita sudah membahas tentang peran atau keberadaan guru sebagai agen pembaharu, melakukan inovasi-inovasi di sekolah, di satu sekolah. Kuncinya adalah guru itu sendiri harus menjadi pembelajar. Kuncinya. Jadi menjadi guru tidak semata-mata mengajar dalam artian mentransfer pengetahuan, ilmu, pengalaman kepada muridnya, tetapi dia juga harus terus belajar. Mengapa? Karena problem terus berkembang, kemajuan lingkungan semakin besar, sehingga dia harus semakin dinamis mengelola proses pembelajaran dengan anak-anak itu di sekolahnya, agar apa yang diperoleh oleh anak tetap aktual. Pak Fuad, untuk menjadi guru pembelajar yang benar-benar menjadi agen pembaharuan di sekolah itu bagaimana? Apa saja yang harus dia miliki? Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan di tempat yang lain. Yang paling utama kan penanaman sikap atau nilai pada diri seseorang, sikap-sikap yang mau pembelajar. Apa tadi? Terbuka kan? Seterbuka, dan dia tidak merasa tengkungkung dalam satu, cukup dengan satu pandangan atau pengalaman dia. Dia akan selalu mencari kan, sana. Selalu belajar, jadi akan mencari satu yang baru, yang berkembang kan. Kemudian juga berkembang itu baik dari segi isunya maupun dari segi perspektifnya kan. Karena semakin berkembang, perspektif pun akan berkembang kan, jadi satu kan. Terus juga kritis kan. Tidak mungkin kalau orang yang tidak kritis bisa keingintahuannya ada kan. Karena kritis itu maka muncul keingintahuannya atau kuriositasnya. Dan kuriositas mau ada upaya yang melakukan ya, upaya itu. Dan tadi dengan upaya itu ada konsistensi kan nantinya. Dia tidak akan sekedar istilah bahasa di Betawi mah angat-angat ayam kan ya. Kan gitu ya. Tapi dia konsisten melakukan sesuatu, terus melakukan, sehingga orang bisa melihat apa yang dilakukan itu sendiri kan, sikap dan perilakunya. Nah kemudian baru dia mungkin mengajak orang tidak langsung bisa, tapi dengan perilaku itu. Tapi kalau yang baik, kalau masyarakat kita biasanya kalau nggak diajak biasanya nggak bisa langsung itu ya. Memberi contoh dulu, kemudian mengajak. Nah peran disitulah sebagai agen atau motivator dalamnya. Nah perlu, karena guru itu pun harus menjadi agen perubahan dengan cara itu melakukan sesuatu yang terbaik. Tentu pada awal mungkin orang tidak care dengan itu, biarin saja, tapi melakukan terus menerus sehingga temukan. Insya Allah kalau itu sudah temukan dan dikatakan dia berhasil, orang akan mengikuti gitu. Karena kecenderungan di kita adalah dari hasilnya baru. Dalam prosesnya biasanya kalau awal waktu merintis tidak seperti itu. Nah kemudian baru bagaimana juga lingkungannya kan, menyadarkan lingkungan ini penting, harus kan itu. Jadi proses penyadaran, mendialogkan dengan lingkungannya kan, sering ngajak ngomong, dialog terus dengan lingkungan yang ada, sehingga terjadi perubahan cara pandang orang kan. Kalau dalam bahasa itu Menzame Zero itu ada transformative learning-nya. Bagaimana
dengan dialog kemudian mengubah paradigma orang yang lama menjadi yang baru. Paradigma yang lalu yang tidak lagi misalnya responsif terhadap kemajuan yang ada harus diubahkan. Tapi dengan dialog terus menerus. Kalau tidak itu, makanya pertemuan itu penting di dalam mendialogkan. Hanya persoalannya di kita, apakah dialog kita itu sering formal, kemudian batasan waktunya dalam rapat itu. Padahal harusnya kan tidak begitu. Dalam kehidupan sehari ngobrol dialog, sering banyak ngomong mendiskusikan seperti itu. Atau yang paling keras kan kayak si Ivan Illich atau Paulo Freire kan. Kalau tadi perubahan hubungan struktural kan antara kelas satu dengan lain. Tapi paling tidak kalau ini mengubah cara pandang mindset itu, semua paradigma orang jangan sampai diam di dalam pandangan yang tetap itu nyaman di situ. Itu dengan pendekatan Mezirow itu sendiri. Mezirow menuliskan itu. Jadi transformative learning-nya itu sendiri. Mengubah cara pandang ataupun paradigma orang itu sendiri. Tapi itu harus banyak dialog terus ditunjukkan. Artinya dimulai dari dirinya sendiri, lalu dikomunikasikan kepada orang pihak lain. Proses dialogis itu yang membutuhkan waktu. Kesabaran, ya diharapkan nanti akan terlihat hasilnya. Ya, ke situ. Berapa lama Pak Puan bisa? Ya paling ini kalau pengalaman dalam social development, misalnya proyek social development, orang mau berkumpul dalam kelompok kecil itu 4 bulan. Setelah sering kita ketemu, baru mau ketemu. Setelah 4 bulan baru mau dia. Baru mau. Ya. Itu baru mau, belum solid ya? Iya, belum solid. Nanti solidnya itu udah beberapa tahapan seperti itu. Dan karena itu di dalam participatory action research atau yang sekarang dengan pendekatan asset based community development, asset based ABCD development itu butuh itu. Menjadikan masyarakat jadi pelaku di dalam prosesnya, termasuk di dalam mengidentifikasi masalah atau persoalan yang dibutuhkan. Nah, kalau udah itu baru nanti akan terjadi. Nah, di kita kan terkadang tidak sampai ke situ kan. Sekarang aja kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan yang dikeluhkan oleh wadah-wadah yang dulu NGO kan tidak ramai lagi kan. Sepi sekarang kan. Kalau dulu kan masih ada kan. Misalnya saya ingat saja misalnya bagaimana di pesisir utara di Jawa Timur waktu itu. Teman-teman gimana membantu masyarakat tidak terjebak ke dalam rentenir gitu. Terus dia coba organisasi dekati dialog diskusi, ini kelompok membentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian dari situ ada simpanan pokok, simpanan ini kemudian nabung, datangkan, kemudian ada yang membantu, akhirnya si itu yang rentenir itu bisa dikalahkan juga. Nah, tapi itu kan sustainnya seperti apa kan perlu ini juga. Nah ini yang agak sulitnya itu situ kita. Ya. Jadi butuh waktu. Ya. Butuh waktu, lagi-lagi butuh kesabaran. Dan tentu saja harus punya tekad. Segala sesuatu itu memang harus dimulai dari diri sendiri. Ya. Sehingga kita bisa menjadi contoh. Ya. Otomatis kalau apa-apa kalau kita ngomong saja dan tidak melakukan nanti akan dicemooh oleh orang. Maka kita perlu ketika kita melakukan, kita mulailah. Sekarang gampang aja misalnya jadi guru atau jadi pengajar kan, kalau yang saklek akademik mengembangkan kan tidak banyak disukai orang kan. Kalau kita pindah lentur seneng. Tapi kalau kita ingin memperjuangkan, kita harus berani awalnya tidak disukai oleh orang kan. Karena mungkin mereka tidak paham misalnya. Terus saja nanti jalan. Nah nanti biarin aja mereka tindakan. Nanti juga lama-lama mereka mau ini. Betul sekali. Jadi kawan-kawan sekalian, memang
sebuah perjuangan itu perlu waktu dan perlu ketekunan. Peribahasa dulu kan seperti air yang menetes di atas batu. Karena dia terus menerus dari waktu ke waktu. Batu yang keras itu pun akhirnya bisa terbentuk oleh tetesan air. Jadi perjuangan untuk memberikan kebaikan terhadap lingkungan memang harus dilakukan secara terus-menerus, dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Kami undang untuk kembali pada perbincangan yang akan datang. Pak Fuad, terima kasih. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.